Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmitayanti dengan NIM 08011182328003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal 4, yaitu soalnya buatlah deskripsi, algoritma, program, dan penjelasan program jika seluruh mahasiswa baru wajib mengambil 8 mata kuliah dan seluruhnya 3 SKS masing-masing. Tentukan IPS tiap mahasiswa jika diketahui nilai hurufnya. Tentukan juga jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Jika IPS lebih dari atau sama dengan 3,00, maka maksimalnya 24 SKS. Jika IPS antara 2,50 sampai 2,99, maka maksimalnya 21 SKS. Jika IPS antara 2,00 sampai 2,49, maka maksimalnya 18 SKS. Jika IPS antara 1,50 sampai 1,99, maka maksimalnya 15 SKS. Jika IPS-nya kurang dari atau sama dengan 1,50, maka maksimalnya 12 SKS. Untuk contoh input-outputnya itu seperti ini. Misalnya, masukin jumlah mahasiswanya itu ada 2, maka dimasukin nama mahasiswa ke 1, misalnya Pasma. Lalu masukkan nilai hurufnya ada A, B, A, B, A, B, A, B. Lalu nama mahasiswa kedua itu ada Zahra, di mana di sini masukkan nilai hurufnya itu ada A, B, C, D, A, C, B, A, C. Nah, untuk outputnya itu nanti bakal muncul nama mahasiswa ke-1 itu Pasma, nilai dari IPS itu sama dengan 3,5, dan untuk jumlah SKS selanjutnya itu 24 SKS. Lalu untuk nama mahasiswa kedua itu Zahra, dengan IPS-nya itu 2,625, dan untuk jumlah SKS selanjutnya itu ada 21 SKS. Berikut ini untuk penjelasan algoritma deskripsinya, itu pada program kali ini akan membuat mengenai dari nilai 8 mata kuliah mahasiswa lalu didapatkan nilai IPS-nya dan jumlah SKS selanjutnya dengan menggunakan variabel jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Kemudian dilakukan dengan cara perulangan untuk mendapatkan nilai huruf atau nilai IPS-nya. Lalu selanjutnya untuk menghitung jumlah SKS ini menggunakan pernyataan kondisi, di mana jika nilai IPS lebih dari atau sama dengan 3, maka SKS yang didapatkan yaitu 24. Seterusnya sampai terakhir. Setelah didapat nilai IPS-nya, maka akan didapat juga untuk SKS yang dapat diambil dan komputer akan mencetaknya. Oke, selanjutnya itu ada pseudocode. Untuk pseudocode-nya, itu di sini kita masukkan var-nya terlebih dahulu. Ada var-nya itu jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Lalu nilai bobot itu ada A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1, dan E itu 0. Untuk total bobotnya itu di awal sama dengan 0. Lalu masuk lagi ke sini for, ada char huruf, nilai huruf. Di sini huruf itu menggunakan tipe data char. Lalu total bobot itu nilai bobot atau huruf. Langsung kalau misalkan pernyataan ini di sini kan for di sini perlawanan di sini kalau misalnya benar dia langsung ke yang di sini total bobot itu nilai bobot atau huruf. Namun kalau salah maka dia akan balik lagi ke total bobot per nilai huruf. Lalu selanjutnya ini ada hitung jumlah SKS atau hitung IPS-nya berdasarkan IPS-nya. Lalu ini kita tuliskan di gain. Lalu tuliskan lagi di sini kita menggunakan pernyataan kondisi, yaitu pernyataan kondisinya if, di mana if IPS lebih dari sama dengan 3,00, maka akan dicatat bahwa 24 SKS yang akan diambil. Lalu untuk
else if IPS lebih dari sama dengan 2,50, maka akan dicetak 21 SKS. Lalu untuk else if IPS lebih dari sama dengan 2,00, maka akan dicetak 18 SKS. Lalu untuk else if IPS lebih dari sama dengan 1,50, maka akan dicetak 15. Nah, jadi kalau misalnya di bawah ini, maka akan dicetak 12. Lalu selanjutnya, kita tuliskan begin untuk memulai lagi. Di sini harusnya kita tuliskan di sini n titik koma, karena di sini ada begin, jadi kita di sini n titik koma. Lalu selanjutnya begin untuk memulai program selanjutnya itu ada di sini read jumlah mahasiswa. Nanti bakal komputer akan membaca untuk agar pengguna dapat memasukkan nilai dari variabel jumlah mahasiswa ini. Lalu selanjutnya menggunakan perulangan for, di mana I itu 0 tuh jumlah mahasiswa. Lalu begin, lalu read nama mahasiswa, lalu ada I itu I plus 1, lalu read nilai huruf. Nah, jadi komputer akan membaca print ini, dan lalu selanjutnya N, lalu di sini akan memproses nilai dari IPS, di mana IPS itu hitung IPS atau nilai huruf. Lalu selanjutnya ini juga untuk perhitungan SKS selanjutnya itu hitung jumlah SKS IPS. Lalu bakal dicetak IPS, lalu dicetak SKS selanjutnya, lalu N titik, yaitu untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya ini ada untuk flowchart-nya. Flowchart-nya sendiri itu dimulai dengan start, yaitu bentuk lingkaran seperti ini, lalu ke menginputkan suatu nilai dari variabel itu jumlah mahasiswa. Nanti bakal dari penggunanya atau dari kitanya yang bakal masukin jumlah mahasiswanya. Lalu selanjutnya masuk ke perulangan for, di mana I sama dengan 0 tuh jumlah mahasiswa. Apabila pernyataan ini benar, maka akan dicetak nama mahasiswanya dan juga nilai hurufnya. Lalu ke plus I untuk menambahkan dari pernyataannya, kan tadi di sini I-nya itu kan 0, jadi ditambah sini, jadi I-nya 1, baru dicek lagi di perulangan sini. Apabila benar, maka akan ke bawah, namun jika salah, maka dia akan memproses ke perhitungan IPS, di mana IPS itu hitung IPS atau nilai huruf, dan juga ada nilai bobot itu sama dengan di mana A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1, E itu 0. Lalu ada total bobot sama dengan 0, lalu total bobot perjumlahannya itu sama dengan nilai bobot atau huruf. Lalu selanjutnya masuk lagi ke perulangan for, di mana di sini ada char huruf, itu nilai huruf. Lalu apabila perulangan ini benar, maka akan lanjut ke bawahnya itu total bobot. Total bobotnya itu ada nilai bobot huruf. Lalu apabila salah, maka akan berlanjut ke menghitung SKS. Nah, untuk ini kan tadi benar, terus dia menghitung untuk total bobotnya, lalu dia lanjut lagi ke menghitung total bobot per nilai huruf. Nah, jadi balik lagi ke sini, apabila false maka dia akan lanjut ke perhitungan selanjutnya, itu ada SKS selanjutnya. Jadi di sini sama dengan hitung jumlah SKS atau IPS. Nah, di sini kan tadi menggunakan pernyataan kondisi if. Jadi if IPS lebih dari sama dengan 3,00, apabila benar maka akan dicetak ini 24. Apabila salah, maka akan
dicek lagi apakah benar jika IPS-nya lebih dari sama dengan 2,50. Apabila benar, maka akan dicetak 21. Bila salah, dicek lagi kondisi else if yang lain. Itu ada IPS lebih dari sama dengan 2,00. Apabila true, maka akan dicetak 18. Apabila salah, maka akan dicek lagi kondisi selanjutnya, yaitu else if IPS lebih dari sama dengan 1,50. Apabila benar, maka akan dicetak 15, namun apabila salah, maka akan dicetak 12, lalu N. Dan begini juga yang 24, 21, 18, 15 itu langsung ke N juga. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat untuk program di lampiran soal nomor 4. Program itu dimulai dengan memasukkan file header. File headernya itu ada hashtag include iostream. Ini untuk memanggil sintaks in, cout, dan inline. Lalu selanjutnya ada menggunakan hashtag include vector. Di sini untuk menyesuaikan atau untuk menyesuaikan pada bilangan-bilangan pada array atau index. Lalu selanjutnya untuk ini selanjutnya ada hashtag include map. Lalu selanjutnya ada hashtag include string. Lalu selanjutnya ada hashtag include iomanip. Lalu selanjutnya kita gunakan namespace std. Ini untuk agar kita bisa menggunakan kelas atau file yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan untuk hitung IPS. Kurung const string and nilai huruf. Buka kurung kurawal, map char double nilai bobot sama dengan dimana A itu 4, lalu selanjutnya dimana B itu 3, A itu 4, B itu 3, lalu selanjutnya C itu 2, lalu selanjutnya D itu 1, lalu selanjutnya E itu 0.
Lalu di sini tutup lagi kurungnya, lalu berikan tanda titik koma. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini bahwa nilai dari double itu nilai dari total bobot di sini menggunakan tipe data double sama dengan 0. Lalu di sini kita akan gunakan perulangan for, di mana char huruf itu nilai huruf. Lalu buka kurung kurawal, lalu tuliskan di sini total huruf, total bobot. Hasil penjumlahannya itu sama dengan nilai bobot dalam array huruf, indeks huruf. Lalu titik koma, tuliskan sini return total bobot per nilai huruf. Titik size, titik koma, tutup lagi kurangnya kan terbuka dari sini sampai ke sini, lalu yang ini sampai ke sini. Lalu selanjutnya untuk proses yang ini itu untuk menghitung dari IPS-nya atau nilai hurufnya. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan menghitung untuk jumlah SKS-nya berdasarkan nilai IPS yang didapatkan. Untuk menghitungnya, yaitu pertama kita buatkan dulu hitung jumlah SKS. Tuliskan di sini IPS ini menggunakan tipe data double IPS. Lalu selanjutnya ini tuliskan if. Di sini menggunakan pernyataan kondisi yaitu if, di mana jika IPS-nya itu lebih kecil atau sama dengan 3,00, maka dia akan ke 24. Lalu selanjutnya untuk else if yang lainnya, apabila kondisi di atas itu tidak terpenuhi, maka akan lanjut di bawahnya itu dimana jika IPS itu lebih besar, di sini IPS-nya lebih besar atau sama dengan 2,50, maka return 21. Lalu selanjutnya untuk else if yang lain, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut lagi di mana IPS ini lebih dari atau sama dengan 2,00, lalu bakal ke return 18, koma. Lalu selanjutnya ada else if di mana nilai IPS-nya itu lebih dari 1,50,
maka akan dituliskan 15 SKS-nya. Lalu selanjutnya apabila kondisi ini masih tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu ada else return 12, koma. Oh ya, yang di bagian ini penutupnya tuh harusnya di sini. Nah, selanjutnya di sini kita hapus dulu. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke di sini lanjut ke in main itu sebagai fungsi utamanya. Lalu selanjutnya, nah di sini kan sudah kita tuliskan kan fungsi utamanya. Lalu di sini kita mau memasukkan variabelnya terlebih dahulu. Maksudnya buka kurung crawl terlebih dahulu, itu sebagai tanda bahwa program akan dimulai. Lalu selanjutnya masukkan variabelnya. Variabelnya itu ada jumlah mahasiswa dengan tipe data integer, titik koma. Lalu di sini kita mau menginputkan nilai dari berapa jumlah mahasiswanya, itu bisa menggunakan cout dan cin. Lalu cout masukkan jumlah mahasiswa, titik 2, titik koma. Lalu cin jumlah mahasiswa, titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita akan menggunakan perulangan for untuk jumlah mahasiswanya, di mana for itu i sama dengan i ini kita inisiasikan sebagai ini itu jadi sama dengan 0. Lalu titik koma, di kondisinya itu i lebih kecil dari jumlah mahasiswa. Lalu selanjutnya tambahkan plus i, buka kurung kurawal, lalu tuliskan di sini string nama mahasiswa, dan juga nilai huruf, titik koma. Lalu selanjutnya di sini mau mencoba untuk menginputkan nama mahasiswanya dan juga untuk memasukkan nilai hurufnya. Di sini kita buatkan untuk cout-nya nama mahasiswa, lalu tuliskan i, lalu ke sini i itu nanti diselesaikan di sini ya. Jadi bakal kalau mahasiswa ke 1 nanti bakal ditulis nama mahasiswa ke 1 sesuai dengan i-nya. Lalu selanjutnya ini titik koma, maksudnya titik 2, lalu titik koma. Nah, untuk si in-nya itu nama
mahasiswa, titik koma. Lalu untuk nilai hurufnya, cout masukkan nilai huruf, titik koma. Lalu in-nya itu nilai huruf, titik koma. Lalu di sini kita tuliskan untuk proses mencari IPS dan SKS-nya. Nah, untuk IPS dan SKS. Nah, untuk prosesnya itu ada di atas sini. Ini untuk IPS, ini untuk SKS-nya. Nah, itu prosesnya. Lalu di sini kita tuliskan IPS dengan menggunakan tipe data double. Itu IPS sama dengan hitung IPS atau nilai huruf. Titik koma. Lalu selanjutnya kita tuliskan untuk proses SKS-nya. Jadi SKS selanjutnya sama dengan hitung jumlah SKS atau IPS. Lalu titik koma. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan cout dan in lagi untuk nama mahasiswa yang selanjutnya. Misalkan di sini kita tuliskan cout nama mahasiswa ke misalkan ini I plus 1. Nah, jadi selanjutnya lagi tulis lagi ini nama mahasiswa. Nah, di sini nanti kita yang menginputkan untuk nama mahasiswanya. Lalu di sini tulis n-line, titik koma. Lalu selanjutnya kita tuliskan untuk mencetak nilai dari IPS-nya. IPS sama dengan ini fix. Tuliskan juga set precision ini 3. Lalu tuliskan IPS lalu n-line, titik koma. Lalu selanjutnya ini untuk SKS-nya. Untuk cetak SKS-nya itu tuliskan jumlah SKS selanjutnya sama dengan kita tuliskan di sini SKS selanjutnya. Tuliskan di sini SKS lalu n-line, titik koma. Lalu di sini kita tuliskan return 0, titik koma. Oke, selanjutnya jika dirasa sudah, coba kita build and run terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah. Untuk itu coba kita build and run terlebih dahulu ya. Nah, di sini terdapat kesalahan, yaitu
Coba kita build and run lagi. Dan di sini kita buatkan tanda titik koma. Lalu selanjutnya di sini for int i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari jumlah mahasiswa. Di sini kita ubah i plus 1. Coba kita build and run lagi. Baiklah, ini ada yang typo. Ini mahasiswa, ini juga jumlah mahasiswa. Coba kita build and run lagi. Baiklah, di sini untuk komanya kelebihan 1. Coba build and run lagi. Ya maaf, untuk di sini itu bukan tanda koma, tapi ini tanda ini. Nah, coba kita build and run lagi. Nah, di sini muncul ya outputnya. Di sini disuruh untuk memasukkan jumlah mahasiswanya. Kalau kita ikutin contoh dari soalnya, itu jumlah mahasiswanya itu ada 2. Lalu kita enter lagi. Untuk nama mahasiswa ke-1 itu ada Pasma. Lalu enter. Nah, masukkan nilai hurufnya itu ada A, B, A, B, A, B, A, B. Lalu enter. Nah, nanti keluar. Maka untuk nama mahasiswa ke-1 yaitu Pasma, nilai IPS-nya itu 3,5 dan jumlah SKS selanjutnya itu ada 24 SKS. Untuk nama mahasiswa kedua yaitu Zahra. Untuk nilai hurufnya itu ada A, B, C, D, C, B, A, C. Nah, lalu enter. Jadi keluar nih untuk nama mahasiswa kedua itu Zahra,
maka nilai IPS-nya itu 2,625 dengan jumlah SKS selanjutnya itu 21 SKS. Nah, untuk penjelasannya yaitu kita mulai dari prosesnya di sini. Di sini kan ada double hitung IPS, const, string, and nilai huruf. Jadi di sini untuk proses menghitung nilai hurufnya, di mana nilai bobotnya itu kan menggunakan itu berupa angka, di mana jika A maka nilainya 4, jika B itu 3, jika C itu 2, jika D itu 1, dan E itu 0. Untuk total bobotnya di awal itu sama dengan 0, lalu masuk ke perulangan for, di mana huruf itu nilai huruf, dan juga apabila perulangan benar langsung menuju ke penjumlahan total bobot, di mana ada nilai bobot atau nilai hurufnya. Jadi jika salah maka akan dihitung total bobot per nilai huruf. Lalu selanjutnya di sini untuk menghitung jumlah SKS berdasarkan nilai IPS yang didapat. Jika nilai IPS-nya itu lebih dari atau sama dengan 3,00, maka akan dicetak 24 SKS. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke bawahnya itu else if, di mana nilai IPS-nya itu lebih dari sama dengan 2,5. Lalu akan dicetak 21 SKS. Lalu selanjutnya, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else if, itu IPS lebih dari sama dengan 2,00. Maka dia akan return ke 18 atau akan mencetak 18. Lalu selanjutnya ada else if IPS lebih dari 1,50. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mencetak 15 SKS, namun jika tidak, dia akan mencetak 12 SKS. Di sini in main itu untuk fungsi utama. Lalu di sini memasukkan variabelnya, di mana variabelnya itu menggunakan tipe data integer dengan jumlah mahasiswa. Di sini ada cout, masukkan jumlah mahasiswa, C-nya jumlah mahasiswa. Nah, di sini nanti kita akan menginputkan jumlah mahasiswanya, seperti yang contoh tadi itu ada 2. Lalu selanjutnya ada perulangan for, di mana I ini menggunakan tipe data integer, lalu diinisiasikan sebagai 0, dan juga dicek pada kondisinya, yaitu apakah I kurang dari jumlah mahasiswa. Lalu plus I. Lalu di sini ada string nama mahasiswa dan juga nilai huruf. Jadi di sini untuk nama mahasiswa dan nilai huruf itu menggunakan tipe data string. Lalu selanjutnya cout nama mahasiswa ke I plus 1. Jadi nama mahasiswa ke, jadi kan yang pertama itu kan I-nya kan sama dengan 0. Jadi I plus 1 jadi 1. Jadi nama mahasiswa ke 1, lalu disebutkan, lalu dituliskan, dan juga dituliskan bahwa nama mahasiswa ke 1 tadi kan Pasma. Nah, lanjut ke masukkan nilai huruf. Jadi untuk nilai hurufnya itu ada A, B, A, B, A, B, A, B. Jadi kan ada 8 matkul, jadi ada 8 nilai hurufnya. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan nama mahasiswa dan nilai huruf ini, maka akan diproses di perhitungan IPS ini untuk menghitung nilai dari IPS atau nilai hurufnya. Lalu selanjutnya jika sudah, untuk menghitung nilai IPS-nya itu dari sini. Nah, kan tadi untuk nilai Pasma itu kan ada AB sebanyak A-nya ada 4, B-nya ada 4. Nah, di sini nilai bobotnya tuh seperti ini. Jadi kan untuk A-nya 4, berarti untuk Pasma itu A-nya ada 4 dan juga B-nya ada 4. Dengan kalau misalkan A itu nilai bobotnya 4, sedangkan B itu nilai bobotnya 3. Nah, total bobotnya kan sama dengan 0 di sini diketahui. Jadi di sini total bobot, penjumlahan total bobotnya itu bakal dapat di sini, dan jadi nilai IPS-nya, di mana nilai IPS-nya itu 3,5. Lanjut, jadi ini kan total bobot per nilai huruf, jadi bakal dijumlahkan. Lalu selanjutnya untuk setelah menghitung nilai IPS, maka akan lanjut ke hitung jumlah SKS berdasarkan IPS yang didapatkan tadi. Nah,
apabila dalam perhitungan tadi kan 3,5, berarti kalau 3,5 itu di atas 3,00, berarti dia akan mendapatkan SKS-nya itu atau jumlah SKS-nya itu ada 24 sesuai dengan kondisi yang pertama ini. Kalau untuk ke bawahnya itu kan salah atau kurang atau tidak memenuhi. Lalu selanjutnya maka di sini bakal dicetak untuk nama mahasiswa ke I+1 dan juga nama mahasiswanya di sini. Ini nama mahasiswa ke 1 itu misalnya Pasma. Jadi bakal dicetak ulang lagi sama komputer, lalu bakal ini dicetak lagi nilai IPS-nya berapa, dan juga dicetak juga untuk jumlah SKS selanjutnya. Maka akan dituliskan 24 SKS. Untuk nilai IPS-nya tadi untuk nilai IPS-nya yaitu 3,5. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.